Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Selamat tahun baru 2025. Ini video pertama saya. Di video ini saya akan menginstal dan mereview Langit ke-7 OS L7 Operating System. As the name suggests, sesuai namanya ini jelas adalah distro Linux made in Indonesia. By the way, the meaning of Langit ke-7 is the seven sky. Dia berjalan menggunakan packet manager XBPS, sebuah packet manager yang digunakan di Void Linux guys. Ini adalah turunan dari Void Linux. Nah, ini adalah website officialnya, sangat rapi dan sangat bagus ya. Dia mengindikasikan bahwa konten packet yang dimuat di sini untuk designer, untuk content creator. Nah, baru dirilis tanggal 1 Januari 2025. Di tahun baru 1-2 hari yang lalu. Mari kita akan hunting ISO-nya ya. Kita masuk ke menu download. Ada dua paket. Yang pertama adalah paket home. Ini adalah paket yang lebih minimalis. Hanya ada Inkspace dan Gim. Ada versi MUSL ya, itu kayaknya hanya perbedaan repository. Kemudian ada versi lengkapnya yaitu versi Studio. Di versi ini banyak aplikasi grafis, aplikasi audio, dan aplikasi arsitektur. Kita download versi Intelnya sebesar 5 GB akan terdownload. Kemudian kita akan copy file ISO tadi ke sebuah flash disk yang akan kita ventoykan. Ventoy ini adalah alat untuk membuat sebuah USB drive agar dia bisa bootable. Sangat mudah, kita tinggal download dan kemudian kita jalankan. Sudah sangat sering saya buatkan videonya. Kita tinggal colokkan flash disk, kita klik install. Install itu mengkondisikan flash disk tersebut agar kalau kita copy, nah ini begitu banyak ya, file ISO distro Linux kita, dia akan bisa di bootable. Ini adalah sisa dari distro yang kemarin dan juga distro yang saya masih belum sempat buatkan videonya. Ini adalah sistem information dari CPU yang kita pakai untuk menginstal Langit ke-7 OS. Ini adalah Intel Pentium G4400, memori 4 GB, CPU-nya 3.3 GHz, memori 4 GB DDR4, SSD 120 GB ya, lumayan kecil karena ini adalah CPU restorasi dan sudah ada GPU-nya. Kemudian kita akan menjalankan disk management untuk mempersiapkan partisi di mana kita akan meletakkan Langit ke-7 OS itu di hard disk kita, karena kita masih mau dual boot dengan Windows 10 guys. Jadi di hard disk utama kita shrink volume dan kita sediakan sebuah space partisi 40 GB. Dan yang bawah ini adalah gambaran dari USB flash disk yang ada ventoy-nya tadi. Setelah selesai kita partisi, kita restart. Dan jangan lupa kita cabut dulu flash disk-nya dan kita colokkan kembali pada waktu kita sebelum loading BIOS-nya. BIOS-nya itu kita harus atur agar booting priority-nya di boot di USB flash disk. Dan di sini settingannya adalah UEFI only ya. Karena di Langit ke-7 ini ada dua cara untuk menginstal di partisi hard disknya. Yang pertama adalah metode legacy dan kedua metode EFI. Yang saya tunjukkan sekarang adalah metode EFI. Nah, di sini adalah menu ventoy-nya ya. Ada banyak ISO dan kita akan pilih yang ISO Langit ke-7 dan di sini adalah menu grup dari Langit ke-7 OS. Kita akan masuk ke live session-nya. Karena live session-nya ini berjalan di KDE Plasma ya, saya jadi bisa screen recorder dengan memijit tombol print screen dan ada KDE Spectacles yang akan men-screen record saya. Kita masukkan dulu password WiFi kita dan tadi adalah KDE wallet-nya. Nah, kita lihat ya, KDE Plasma versi 6.2 cukup baru. Dan saya screen record dan langsung kita jalankan installernya. Installernya langsung mendeteksi kalau kita menggunakan UEFI system dan kita akan menjalankan urutan step by step installationnya. Yang pertama adalah kita memilih keyboard
Kita pilih yang English ya, EN. Kita mengetes networknya sudah properly karena kita sudah aktifkan wifi kita. Nama mesin adalah Langit Ketujuh OS. Kemudian ini adalah lokalnya. Kita pilih yang English United States of America version. Kemudian time zone adalah Asia, kota Jakarta. Yang berikutnya adalah masukin root password 2 kali. Kemudian primary login name adalah Historical Linux atau bisa nama yang lain ya, misalnya Johannes Christian. Nama yang ditampilkan bisa menggunakan huruf besar Historical Linux juga. Masukin password untuk usernames kita. Untuk membership grupnya itu tidak perlu kita utak-atik, kita okekan saja. Dan kemudian dia bertanya diinstal di mana bootloadernya, kita install ke SDA. Apakah menggunakan graphical interface? Yes. Kemudian bagian yang paling pentingnya partisi. Kita pilih hard disk kita sebagai destination untuk kita install. Kita menggunakan program CFDisk. Di sini dia langsung memberikan petunjuk bahwa kita membutuhkan 2 partisi. Yang pertama adalah partisi boot EFI system dan 1 partisi root agar installation Linuxnya lancar. Langsung kita pilih free space 40 GB yang tadi kita sediakan. Kita new 700 MB untuk partisi bootingnya, boot EFI-nya. Kemudian sisa dari free space itu kita buat menjadi partisi root semuanya, jadi 40 GB. Kalau sudah tercipta 2 partisi itu, kita tinggal write dan kita ketik yes, wajib 2 partisi ini. Kemudian kita tinggal quit, dan langkah yang kedua adalah type partitionnya. Jadi kita pilih partisi yang EFI boot itu harus FAT32 dan mount point-nya adalah garis boot garis miring EFI. Dan di sini dia akan bertanya create new, ini artinya mau diformat atau enggak. Jadi kita format aja SDA4. Kita pilih lagi SDA5. Syaratnya adalah jenisnya adalah EXT4. Dan kemudian nama mount point-nya hanya perlu garis miring menandakan ini adalah partisi root, dan kita juga akan format. Setelah oke, kita done dan kita siap untuk menginstal. Dia akan memberikan kita sebuah peringatan terakhir, 2 partisi baru akan diformat, sedangkan partisi existing ada Windows itu tidak tertera, jadi aman guys. Jadi di sini kita bisa klik yes untuk start installation. Dan langsung saya skip installation done sekitar 10-an menit ya. Dan kita tinggal restart. Nah, di sini terlihat bahwa Windows kita itu tidak terinclude di grupnya guys. Karena kita tadi menciptakan partisi baru untuk memuat grupnya. Tetapi karena BIOS saya seperti saya bilang, di BIOS yang modern itu booting dari Windows itu sebenarnya sudah diamankan. Jadi kita tinggal masuk ke BIOS dan kita naikkan lagi urutan booting dari Windows itu di urutan pertama. Mari kita coba, dan aman ya, Windowsnya aman. Kalau kita cek di disk management memang sudah terinstall Langit Ketujuh OS-nya. Kita tinggal restart dan kita kembalikan urutan bootingnya itu ke SDA4, yaitu Langit Ketujuh OS terteranya. Dan kita tinggal restart dan mari kita masuk ke Langit Ketujuh OS-nya. Dan ini adalah logging menunya. Tinggal kita masukkan password untuk username Historical Linux. Dan di sini ada 2 pilihan ya. Dia masih menyediakan Wayland dan menyediakan X11. Defaultnya itu adalah Wayland. Nah, karena dia menggunakan Wayland, saya tidak bisa menggunakan Simple Screen Recorder. Jadi saya akan menginstal GPU Screen Recorder dengan metode Flatpak. Mari kita lihat about-nya dulu. KDS Plasma versi 6.2.4 itu sangat baru, dan kernel 6.12 juga sangat baru. Kita akan menginstal GPU Screen Recorder dengan metode
Flatpak yang tadi ya. Nah, kita perlu menjalankan dua perintah seperti yang tertera di layar. Masukin password dan GPU screen recorder sudah terinstall. Kita jalankan, dan yang paling pertama saya akan memperbaiki. Oke, saya perbesar dulu panelnya. Dan ini adalah menu dari Langit Ketujuh OS versi 2025. Saya akan memperbaiki. Oh ya, ini kapasitas hard disknya tersisa terpakai 45%-an. Cukup banyak ya, hampir separuh dari 40 GB tadi. Saya akan memperbaiki Windows 10 untuk kita includekan ke dalam grup. Ini adalah sebuah trik, sebuah cara yang saya temukan waktu saya menginstal Void Linux 1 tahun yang lalu. Kita buka file grup tadi, bisa diulangi ya langkahnya ya. Kita tambahkan kalimat grup disable OS probe false. Kemudian kita jalankan perintah OS prober. Dia akan mendeteksi Windows yang lain ada di EFI. Kemudian kita jalankan sudo group mkconfig, maka dia akan mengubah kembali configuration dan mengincludekan Windows 10 yang dideteksi dari OS prober tersebut ke dalam grup. Kemudian langkah yang terakhir adalah sudo update grup kita. Dia akan menulis ulang grup kita dan tinggal kita restart. Kalau kita restart ya, maka Windowsnya sudah akan ada di grup kita ya. Ada MBR SDA2 nya akan terinclude di grup yang SDA4 tadi. Cara ini sedikit ribet ya, tetapi cara ini sebenarnya sangat bagus untuk teman-teman yang suka Linux distro hopping. Jadi setelah kita menginstal sebuah Linux secara dual boot dan kita mau menghapus Linuxnya, maka SDA2 MBR kita yang Windows tidak akan terganggu dan kita tinggal menghapus SDA4-nya. Ini adalah trik yang berlaku kalau kita menggunakan EFI system, dan juga BIOS-nya harus bisa switch dari SDA2 ke SDA4 dan BIOS yang modern yang bisa melakukan ini. Nah, tadi saya melakukan settingan KDE plasmanya guys. Sangat baru dan banyak sekali yang bisa disetting. Dan karena ini Langit Ketujuh OS ini adalah basicnya Void ya, Void Linux, jadi kita bisa menggunakan semua komen yang ada di Void Linux. Untuk mengupdate itu kita tinggal menjalankan program komen xbps strip install strip su, s-nya huruf besar, dan dia sudah akan mengupdate repositorinya. Saya tidak install ulang ya, tidak update karena ini masih sangat baru. Untuk menginstal adalah xbps install fastfed. Fastfed-nya ternyata sudah pre-install. Mari kita jalankan dan kita baca kembali. Kernel Linux 6.12 itu sangat baru ya. Kemudian KDE Plasma 6.2.4 juga baru, berjalan di WLAN dan penggunaan memori 2 GB lebih. Karena ada Firefox berjalan di background dan juga GPU screen recorder berjalan di background. Ini adalah paket-paket yang ada di Langit Ketujuh OS. Ada FreeCAD, di grafis ada Blender untuk 3 dimensi, ada FreeCAD untuk CAD drafting ya. Ada Inkspace dan Krita untuk freehand drawing. Dan kemudian ada lagi yang lain-lain, Firefox dan client dari Telegram. Di Langit Ketujuhnya ada Join Community. Di multimedia ada Ardor, itu adalah audio editor. Audacity untuk merecord audio dan juga mengedit yang lebih simple. Handbrake itu untuk mengconvert tipe-tipe file video, dan GPU screen recorder itu adalah untuk screen recorder yang sedang saya lakukan. OBS Studio itu untuk streaming, sangat bagus, dan Office-nya cukup lengkap. Di sistem tools-nya juga lengkap dari KDE ya. Kita coba jalankan sistem monitor dan kita bisa lihat performa dari CPU,
performa dari memori cukup standar. Mari kita coba Office-nya ya. Setiap kali saya menginstal distro Linux, saya selalu mencoba Office-nya. Office-nya ini versi juga terbaru 24.8, sangat baru. Ini adalah LibreOffice Calc Microsoft Excel-nya Linux ya. Kita bisa loading file Excel, dan kemudian ibu-ibu rumah tangga toko bisa membuat neraca di spreadsheet ini. Ini program-program Office ini adalah program yang pasti akan dipakai pada waktu kita merestorasi sebuah CPU atau laptop dan menginstalkan Linux ke dalamnya. Kita juga akan mengetes LibreOffice Impress. Ini adalah PowerPoint-nya Linux. Kita bisa loading file PPT PowerPoint dan kemudian dipakai untuk salesman, untuk guru-guru les, guru-guru sekolah, karena kita bisa menjalankan slideshow PowerPoint di sini untuk presentasi. Dan kemudian kita akan mengetes LibreDraw. Ini adalah program grafis. Di LibreDraw ini waktu saya coba open ya, format filenya itu banyak sekali yang dia bisa buka, termasuk CorelDRAW, .cdr, Photoshop, .psd, .eps, .ai yaitu Adobe Illustrator. Kalau kita buka file CDR CorelDRAW, dia masih bisa diedit guys. Tetapi pada waktu saya buka PSD dan buka EPS dan buka .ai ya, Adobe Illustrator, semua sudah posisi tercombine, nggak bisa diedit lagi. Kemudian ini adalah LibreCAD. LibreCAD adalah sebuah program untuk drafting, membuka file DWG untuk arsitek, untuk drafter, menggambar bangunan. Saya sangat sering menggunakan AutoCAD karena saya pernah bilang ya, saya adalah seorang desainer, seorang arsitek. Tetapi LibreCAD ini saya sudah sangat sering mencoba, banyak keterbatasannya. Tidak semua garis itu terloading sempurna kalau kita buka file AutoCAD, DWG atau DXF di LibreCAD. CAD yang kedua adalah FreeCAD. Ini jauh lebih minimalis lagi dibanding LibreCAD. Walaupun saya pernah melihat video ada orang yang menggambar 100% menggunakan FreeCAD ya, sangat bagus juga. Ini saya meloading sebuah file DXF, sebuah DNA sederhana yang nanti saya akan coba extrude menjadi 3 dimensi dengan Blender. Dan kemudian file CAD yang ketiga yang ada di langit ke-7 OS ini adalah OpenSCAD. Ini adalah sebuah CAD yang cukup unik karena tidak digambar dengan grafis tetapi menggunakan script guys, menggunakan kode. Maka saya mempunyai ide menggunakan ChatGPT. Kita meminta ChatGPT membuatkan kita kode sebuah objek lingkaran 1 meter diameter dan ada 2 objek lingkaran di dalamnya. Kita tinggal copy paste ke sini kodenya dan kita minta di render dan berhasil guys. Betapa ajaibnya ChatGPT zaman now. Jadi OpenSCAD ini kalau saya baca dipergunakan untuk para 3D printer. Nah, di sini saya akan menjalankan Blender ya, sebuah aplikasi 3D modeling yang sangat populer karena dia gratis guys. Saya ini bukan user Blender, saya baru belajar sekarang dan saya adalah user 3D Max. Tetapi 3D Max itu tidak ada versi free, tidak ada versi Linux-nya. Sehingga Blender ini sangat populer juga di kalangan free users, kalangan gamers karena dia free. Dan di sini saya sudah berhasil belajar mengekstrud sebuah DNA dari AutoCAD menjadi 3D. Kalau di Linux itu satu-satunya program yang bisa membuka file AutoCAD dengan sempurna itu adalah program ini guys, Bricsys atau BricsCAD. Saya sudah pernah membuatkan videonya, bisa teman-teman nonton kalau teman-teman adalah seorang arsitek atau drafter. Ini bisa jalan di Linux, tapi
di Void Linux ini saya nggak berhasil menginstalnya. Dia di Debian itu mudah, di Fedora itu mudah, di Arch Linux juga dia sediakan caranya, tetapi di Void ini saya belum pernah coba. Oke, mari kita coba lagi. Program grafisnya ini adalah Inkspace. Inkspace itu adalah sebuah program aplikasi untuk freehand drawing. Dan temannya adalah Krita. Krita ini juga program software freehand drawing yang sangat populer ya. Banyak anak-anak muda belajar ini karena sangat simple. Anak-anak kecil yang hobi menggambar bisa menggambar menggunakan Krita. Salah satu cara untuk menginstal dan mencari paket adalah kita masuk ke websitenya Void Linux. Kita tinggal mencari paket yang kita inginkan. Misalnya Symmetric, kita tinggal install ya. XBPS install Symmetric. Dan kalau tidak ada di Void Linux ini, kita bisa cari di website PKGS yang minggu lalu di Porteox Linux saya demonstrasikan. Tadi adalah Symmetric guys ya. Kemudian saya menginstal beberapa terminal command yang lain. Ini adalah CPU fetch untuk memperlihatkan NeoFetch tapi khusus untuk CPU data saja. Kemudian UFetch, sebuah NeoFetch yang jauh lebih ringkas lagi. Oke, kemudian kita mencoba audio softwarenya juga. Ardor itu adalah sebuah audio software mirip Cubase yang free dan berjalan di Linux ya. Tapi karena saya bukan seorang users outdoor, saya masih belum tahu cara settingannya. Bahkan audionya saja saya belum bisa setting agar keluar suaranya guys. Nah, kalau untuk Audacity saya cukup familiar. Ini adalah software untuk recording audio dan kita bisa mengedit audio juga secara sederhana di Audacity. Tinggal kita loading file musik kita dan sudah bisa kita edit. Audacity ini adalah multi-platform ya, ada versi Windows-nya juga. Kemudian ini adalah KDE Enlivs, video editornya datang dari KDE ya. Ini mirip dengan Filmora, mirip dengan Adobe Premiere dan sangat bagus dan sangat cepat dan sangat ringan guys. Dengan CPU 4 GB RAM, dia jauh lebih cepat dibanding Adobe dan Filmora. Nah, ini adalah cara untuk membuat transisi dari video A ke video B. Jadi KDE Enliv ini worth untuk teman-teman pelajari karena dia akan terus berkembang dan sangat cepat dan sangat ringan. Nah, saya juga ada setting Wine-nya guys ya, dan disinilah saya mentok karena Wine-nya walaupun saya sudah install Wine, sudah menginstal Wine 32, menjalankan games Windows yang sederhana seperti Need for Speed Hot Pursuit 2 dari tahun 2002 itu pun tidak berhasil. Ada masalah di Vulkan-nya dan ini adalah perintah error-nya ya. Wine-nya adalah 9.22 dan sudah banyak saya kulik, saya install sini, install sana, tetapi tetap tidak berhasil sehingga langit ke-7 OS yang begitu hampir perfect ini ya. Tapi di sini di official website-nya dibilang Vulkan API-nya itu ada, tapi saya nggak berhasil mengaktifasinya ya. Hanya ini kendalanya. Jadi fungsi content creator, fungsi audio recording semua berjalan dengan baik, tetapi fungsi gamingnya masih mentok. Jika saya berhasil mengkulik, minggu depan saya akan membuatkan part 2-nya ya. Dan saya akan mencoba versi home-nya yang lebih minimalis. Mungkin saya akan mencoba versi yang Intel Nvidia-nya. Semoga berhasil dan saya buatkan part 2 dari Langit ke-7 OS ini. Ini adalah Historical Linux channel yang sedang teman-teman nonton. Di malam tahun baru saya membuat sebuah Python code untuk membuat countdown menuju 2025. Dijalankan di Python menggunakan ChatGPT guys ya. Please subscribe Historical Linux. Saya sangat senang teman-teman banyak yang datang menonton. Dan oh ya,
Langit Ketujuh OS kalau ingin memberikan donasi ada di official websitenya. Ini adalah nomor rekeningnya. Mari kita dukung produk dalam negeri Indonesia, guys. Nah, sebagai hiburan saya mengetes PCSX2, emulator PlayStation 2 dan menjalankan game Final Fantasy 12, game dari tahun 2000-an ya. Di sini resolusinya 1.75x dari resolusi asli di PlayStation 2 dan berjalan masih mulus dan lancar dengan posisi ada GPU screen recorder berjalan di background. Demikianlah 25 menitan ya installation dan review. Dual boot dengan Windows 10 dengan versi EFE. Jadi ada versi legacy dan versi EFE untuk melakukan installation Langit Ketujuh ini. Langit Ketujuh ini adalah distro berbasis Void buatan Indonesia. Performanya sangat memuaskan bagi content creator. Semua aplikasi populer untuk editing grafis, editing audio, video editor sudah dikumpulkan sama Langit Ketujuh OS ini dan kita tidak perlu capek-capek menginstal satu persatu lagi. Jelas karena dia berjalan di KDE Plasma yang sangat cantik ini ya. Ini membutuhkan mesin yang middle up speknya. Saya itu hampir setiap hari menghunting ISO distro Linux dan baru di tahun baru ini saya mendengar informasi tentang Langit Ketujuh OS ini. So, teman-teman yang content creator dan mencari sebuah distro yang cukup minimalis bisa berjalan dengan 4 GB, Langit Ketujuh OS ini cukup rekomendasi. Please subscribe. Thanks for watching. See you on next video.